Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Perkenalkan, nama saya Nur Syahira Azrain, NIM I1A2190009, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang gharib pada mata kuliah Fikih Lugha untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Langsung saja, gharib dalam lisan Al-A'rab, kata gharib atau gharabah secara bahasa berasal dari kata gharabah yang berarti ba'id atau jauh. Sedangkan yang berhubungan dengan bahasa kata bermakna ungkapan yang tidak jelas. Adapun secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam memaknai gharib. Secara garis besar terbagi dalam kelompok ulama klasik dan modern. Ulama klasik sendiri terdiri dari beberapa golongan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Di antaranya yakni ahli bahasa, ahli sastra, ahli balaghah, dan ahli ma'ani. Dari keragaman bidang ilmu yang mereka tekuni tersebut, perbedaan masa di mana mereka hidup, bisa kita pahami perbedaan pemahaman mereka terhadap istilah ini. Baiklah, yang pertama, ahli bahasa. Menurut ahli bahasa, gharib adalah lafaz yang tidak jelas maknanya yang digunakan oleh mereka yang fasih dalam berbahasa dan ulama ahli bahasa yang piawai dalam bertutur. Menurut ahli sastra, gharib adalah lafaz yang tidak jelas maknanya yang tidak bisa dipahami oleh orang tertentu atau khusus, yaitu orang yang memiliki pengetahuan khusus dan berbeda dengan orang lain pada umumnya, seperti ahli bahasa, penyair, penulis, dan lain-lain. Kemudian menurut ahli balaghah, gharib bukanlah kata yang asing secara leksikal, terutama yang terkait dengan bahasa Al-Quran, karena orang Arab sendiri adalah pemilik bahasa yang sudah sangat jelas memahami bahasa tersebut. Sedangkan menurut ahli ma'ani, yakni gharib sebagai kata yang tidak jelas maknanya dan tidak bisa digunakan baik di kalangan orang Arab asli yang masih murni maupun orang Arab yang hidup di masa ini. Peran gharib dalam bahasa Arab. Setelah melalui proses akulturasi dan saling mempengaruhi dengan bahasa lain, gharib dalam bahasa Arab mengambil dua bentuk. Yang pertama, kosakata asing masuk ke dalam bahasa Arab setelah bergumul dengan tabiat bahasa Arab dan lahja a'miyah, serta telah dianggap sesuai dengan rasa bahasa Arab. Yang kedua, kata atau struktur asing masuk secara utuh ke dalam bahasa Arab sebagaimana aslinya, namun ditulis dengan huruf Arab. Bentuk kedua ini terdiri dari 5 model. Yang pertama, huruf hijaiyah asing yang berupa singkatan atau simbol kata dan angka. Yang kedua, memindahkan satu kata asing tertentu dari bahasa aslinya dan menulisnya dengan huruf Arab. Yang ketiga, menggunakan pola nahd, menghubungkan dua kata asing atau lebih menjadi satu kata yang ditulis dengan huruf Arab. Yang keempat, mengambil susunan asing yang terdiri dari dua kata atau lebih sesuai dengan susunan aslinya. Dan yang terakhir, susunan campuran antara asing dengan Arab, tapi tidak sesuai dengan aturan tata bahasa Arab yang sebenarnya. Jadi, meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam memaknai gharib secara istilah karena perbedaan bidang keilmuan masing-masing ahli, namun bisa diambil benang merah bahwa gharib pada dasarnya merupakan sesuatu yang tidak atau belum sepenuhnya dialami oleh orang, belum sepenuhnya dipahami oleh semua orang dan terjadi dalam bahasa Arab. Ketidakpahaman ini tidak saja dialami oleh orang biasa, tetapi juga orang yang memiliki kemampuan lebih. Ini disebabkan karena istilah atau ungkapan tersebut masuk dari luar bahasa Arab, atau juga karena perbedaannya generasi yang menggunakannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.